Hai, aku Miranda Devi Muslimah. Jadi hari ini aku mau membahas topik yaitu menganalisis penelitian dengan menggunakan model perencanaan komunikasi. Topik penelitian aku di sini adalah podcast Rintik Seduh dalam menjaring pendengar milenial. Apa sih podcast itu? Podcast merupakan media baru dengan bentuk sajian informasi yang berbasis audio dan video. Podcast menyajikan konten-konten dengan berbagai genre, mulai dari hiburan, pengetahuan, cerita misteri, bahkan tentang kehidupan. Nah, di sini aku mau kasih tahu salah satu podcast yang terkenal di Indonesia, yaitu podcast Rintik Seduh. Rintik Seduh merupakan salah satu podcast milik Nadifa Alyasana yang selalu menjadi podcast dengan peringkat nomor 1 di platform Spotify. Rintik Seduh memiliki episode-episode yang dianggap relatable dengan kehidupan kaum milenial, seperti jatuh cinta, patah hati, sedih, kecewa, dan putus cinta. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang podcast tadi dengan model perencanaan komunikasi oleh Gottlieb dan Center. Terdapat 4 step dalam model perencanaan komunikasi Gottlieb dan Center. Yang pertama yaitu penemuan fakta atau fact-finding, yaitu langkah yang menentukan apa yang sedang terjadi sekarang. Ternyata podcast merupakan salah satu media yang kini paling diminati oleh kaum milenial. Bisa dilihat berdasarkan hasil survei, paling tinggi usia yang mendengarkan podcast adalah 15 hingga 24 tahun. Step kedua adalah perencanaan atau planning, yaitu informasi yang telah terkumpul pada tahap pertama akan digunakan untuk membuat keputusan mengenai publik, sasaran, tindakan, dan strategi komunikasi. Pada tahap kedua, planning yang dilakukan oleh podcast Rintik Seduh adalah yaitu dengan mengajak penggemar untuk mengirim cerita kepada podcast Rintik Seduh yang nantinya akan dibacakan dan dijadikan salah satu episode dalam podcast Rintik Seduh. Lalu yang kedua adalah dengan mengadakan Q&A di media sosial Rintik Seduh untuk menarik penggemar muda agar lebih antusias terhadap konten Rintik Seduh. Planning yang terakhir adalah dengan mengupload podcast di channel YouTube Rintik Seduh. Hal tersebut akan menambah banyak peminat kaum milenial untuk lebih tertarik mendengarkan podcast Rintik Seduh. Step yang ketiga merupakan komunikasi atau communication. Langkah ketiga ini melibatkan implementasi program dari tindakan dan komunikasi yang telah disusun untuk mencapai tujuan serta sasaran program. Di sini podcast Rintik Seduh setelah mendapatkan cerita, maka mereka akan mengupload di YouTube dan membuat episode dari cerita-cerita yang telah dikirimkan oleh para penggemarnya. Tahap yang keempat merupakan tahap evaluasi atau evaluation. Tahap yang diperlukan untuk melihat keberhasilan program dan untuk mengembangkan program menjadi lebih baik. Dapat kita lihat bahwa podcast Rintik Seduh selalu menjadi podcast nomor 1 dalam platform Spotify. Bahkan untuk episode yang baru dirilis, podcast Rintik Seduh telah mendapat peringkat nomor 2 yang membuktikan bahwa podcast Rintik Seduh merupakan podcast yang paling diminati oleh kaum milenial.